Assalamualaikum. Hari ini kita kembali belajar masih seputar materi akidah akhlak kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Kembali lagi bersama saya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Adapun materi kita pada hari ini, yang pertama itu sabar dan yang kedua itu syukur. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari sabar dan syukur. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh sikap sabar dan syukur. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dampak positif dari sabar dan syukur. Yang pertama, kita akan membahas tentang sabar. Kira-kira apa itu sabar? Nah, sabar dari segi bahasa berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan sabar menurut istilah adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Tahukah teman-teman semua bahwa sabar merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajibannya. Tahukah kalian, sifat yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Sifat yang paling dilarang oleh Allah adalah sifat lemah dan juga bersedih hati, karena sifat tersebut mempunyai arti tidak sabar dan sifat itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Seseorang bisa dikatakan sabar apabila dalam kehidupannya selalu memandang ke arah kemajuan, yaitu positive thinking, serta memperkuat sabarnya dengan iman dan meyakini kebenaran akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah pada surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu syukur. Syukur adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan. Sedangkan secara istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Lanjut kepada pembagian syukur. Nah, bersyukur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian, yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu menggunakan segala nikmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Maka dia baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari dirinya, maka dia barulah merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Nah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada manusia.
Lanjut, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari sabar dan syukur. Yang pertama, syukur dan sabar adalah kunci untuk meningkatkan keimanan bagi manusia. Berbagai sarana telah disediakan bagi tumbuhnya rasa syukur dan sabar dalam diri manusia, seperti bersikap menyerah segala sesuatu dan merasa ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun yang kedua, syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah. Seseorang yang pandai bersyukur akan senantiasa bertahtakan kesabaran meski berada dalam ujian penderitaan. Tahukah teman-teman bahwa syukur adalah kunci kebahagiaan dan sabar adalah gemboknya? Ketika kunci dan gembok bertemu, maka terbukalah pintu-pintu kebahagiaan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bahagia secukupnya, bersedih seperlunya, dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang sabar dan syukur sudah selesai. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, baik itu dari tutur kata saya atau apapun itu, saya mohon maaf karena saya di sini bukan berarti saya lebih bisa, tapi karena saya juga di sini sambil belajar. Nah teman-teman, hari ini adalah pembelajaran online terakhir yang saya berikan untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tetap belajar online, tetap semangat, kemudian jangan jadikan tugas sebagai beban, tapi jadikan tugas itu sebagai pembelajaran untuk mengasah otak kalian. Dan seperti itu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya maupun bagi yang mendengarkan. Akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.